Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan, amin. Judul khotbah hari ini adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bacaan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Keselamatan seperti apakah yang telah kita terima? Itulah kasih Allah yang begitu besar, yang telah memberikan segala sesuatu tanpa menahan apapun. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang paling besar yang ditunjukkan, dinyatakan, dan dikaruniakan kepada kita adalah Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Dulu kita hidup terpisah dari Allah, tersesat, hampa, dan berada dalam kegelapan, diperbudak oleh iblis. Namun sekarang kita berjalan bersama Allah dan kita dapat memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Kita berjalan dalam terang. Ketika memuji Tuhan, jiwa kita dipenuhi sukacita dan kebahagiaan. Ketika membaca Alkitab, yaitu firman Tuhan, kita mengerti isi hatinya. Melalui doa, kita dapat mencurahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita semakin rindu mengenal Tuhan dan semakin ingin mengasihi Tuhan. Kita ingin mengetahui kehendaknya dan rencananya, dan ingin hidup menurut kehendaknya. Namun dalam kehidupan ini, masalah dan penderitaan tetap ada. Masalah kesehatan, anak, suami, istri, studi, pekerjaan, dan kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Terkadang masalah-masalah itu terasa lebih besar daripada Tuhan. Kita sering mencoba menyelesaikan dengan cara kita sendiri tanpa terlebih dahulu bertanya apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan tidak jarang kita melupakan Tuhan. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon mengalami dan menyadari kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang telah menyelamatkan kami dan selalu menyertai kita melalui firman mimbar hari ini. Kiranya kita semua mengerti bahwa Allah yang setia itu adalah Bapa kita, yang tidak mematahkan bulu yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang pudar, dan bahwa Dia mengasihi kita lebih daripada siapapun. Saya berdoa agar dalam setiap masalah dan penderitaan kita dapat melihat rencana Tuhan yang baik dan kehendaknya untuk pertumbuh iman kita, serta memeriksa apakah ada berhala yang kita kasihi dan andalkan lebih daripada Tuhan, dan jika ada, kiranya kita menyingkirkan, membuangkan semuanya itu,
Dan melalui masalah dan penderitaan tersebut, kiranya rasa syukur kita dipulihkan kembali. Pokok bahasan yang pertama adalah keyakinan iman. Dalam ayat 31 sampai dengan 36, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keterlanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita sedang hidup medan peperangan rohani. Semakin kita berusaha hidup saleh dengan mengikuti kehendak Allah, semakin kita menghadapi aniaya dan serangan dari kuasa kegelapan yang berusaha menjatuhkan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dulu kita hidup sebagai budak iblis, hamba setan dan anak-anak si jahat, sehingga iblis tidak memiliki alasan untuk menyerang kita. Namun sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah dan menjadi prajurit Kristus yang baik, maka kita harus siap untuk berperang dalam peperangan rohani melawan kuasa kegelapan setan si iblis. Dalam bagian firman hari ini, Alkitab menyebutkan 7 jenis penderitaan yang mengancam dan berusaha menggoyahkan iman kita. Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Penindasan mengacu pada tekanan dan penderitaan yang datang dari lingkungan luar atau sebab-sebab eksternal. Kesesakan menggambarkan kekhawatiran dan kegelisahan batin yang mendalam akibat situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Penganiayaan berarti mengalami ketidakadilan, kekerasan, atau penindasan karena iman. Kelaparan menunjuk kepada penderitaan akibat kekurangan makanan dalam jangka waktu panjang yang menyebabkan penderitaan massal. Ketelanjangan bukan hanya berbicara tentang tidak berpakaian, tetapi juga tentang kemiskinan pribadi yang parah dan keterasingan sosial. Bahaya atau pedang adalah gambaran simbolik dari penganiayaan yang sangat berat, termasuk eksekusi atau martir karena iman kepada Kristus. Jenis-jenis penderitaan yang disebutkan ini adalah pengalaman nyata dan dialami langsung oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, seperti yang ia saksikan dalam surat-suratnya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan 10, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita.
sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, semuanya memang merupakan hal-hal yang dapat mengancam dan mengguncang hubungan kita dengan Kristus. Namun, satu pun dari semuanya itu tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus, tidak mampu memutuskan kasih Kristus dari hidup kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa bahkan dalam situasi terburuk yang bisa alami manusia seperti kematian atau perang, kasih Kristus kepada umatnya tidak dapat dihentikan. Iblis terus mengintai seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Tetapi kita tidak perlu takut karena Yesus Kristus yang memiliki semua kuasa di surga dan di bumi yang dapat injakan iblis di bawah kaki Tuhan. Dialah yang menyertai kita. Kita memiliki hak untuk berdoa dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu terdapat kuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh dunia ini. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan mereka yang dipegang oleh Kristus. William Dayton berkata, kemenangan akhir kita bergantung pada hubungan kita dengan Kristus. Dan satu-satunya malapetaka yang sejati adalah jika hubungan itu rusak. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita kehilangan Kristus. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon benar-benar percaya dan mengalami bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari belenggu kuasa iblis yang dahulu mengikat hidup kita. Satu-satunya jalan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya jalan untuk beroleh hidup yang kekal. Kiranya kita percaya dengan kokoh dan juga menikmati dan memberitakan kebenaran ini kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah lebih dari pemenang. Dalam ayat 39 sampai dengan 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Meskipun kita yang telah diselamatkan dilemparkan ke dalam penderitaan yang paling berat, namun ini adalah pernyataan yang sungguh menakjubkan. Melalui Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, kita sanggup mengalahkan segala macam penderitaan dan kesengsaraan di dunia ini. Kata lebih daripada orang-orang yang menang dalam Roma 8:37 berasal dari kata Yunani hypernikomen yang bisa juga diterjemahkan sebagai kita senantiasa memperoleh kemenangan yang paling mulia. Itu menggambarkan kemenangan yang sempurna yang kita peroleh melalui Kristus yang mengasihi kita. Ini bukan kemenangan yang berasal dari kekuatan, kehikmatan, pengetahuan kita sendiri, melainkan sepenuhnya kemenangan yang diberi oleh Kristus. Kemenangan itu hanya ada di dalam Kristus yang telah mengalahkan dunia dan menghancurkan pekerjaan iblis. Dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
Kemenangan ini dijamin bagi anak-anak Allah yang telah diselamatkan, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena mereka mengandalkan kasih dan kuasa Kristus. Ini benar-benar kemenangan yang melampaui kemenangan biasa. Dalam versi New American Standard Bible, bagian ini diterjemahkan sebagai kita menang dengan cara yang sangat luar biasa. Artinya ketika orang percaya mengalami penderitaan itu bukanlah tanda kegagalan. Selama kita tidak menyerah dalam iman, tetap teguh pada janji Tuhan dan terus mengikut Kristus, kita akan menang melawan setiap musuh dan kekuatan iblis dan akhirnya menerima kemenangan yang sempurna. Rasul Paulus menyebutkan berbagai kuasa yang mencoba memisahkan orang percaya dari kisah kasih Kristus dalam Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Itulah kekuatan-kekuatan yang terus berusaha memutus hubungan kita dengan Kristus, namun tidak akan pernah berhasil. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Maut menunjuk pada ancaman kematian atau bahkan risiko martir. Namun orang-orang percaya yang telah diselamatkan tidak lagi terikat oleh maut, sehingga tidak perlu takut terhadapnya. Hidup mewakili tantangan dan godaan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Bahkan jika seseorang ditawari untuk tetap hidup dengan syarat meninggalkan iman kepada Kristus, itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah merujuk pada kekuatan-kekuatan rohani yang melebihi kekuatan manusia. Namun tidak satu pun dari mereka mampu menghalangi jalan keselamatan yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Yang ada sekarang maupun yang akan datang menggambarkan kekuatan dan kekhawatiran tentang hari ini dan hari esok. Baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kuasa-kuasa menunjuk pada keyakinan orang zaman itu tentang makhluk atau entitas adikodrati yang menguasai waktu dan ruang. Namun Paulus menegaskan bahwa bahkan kekuatan supernatur sekalipun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Yang di atas maupun yang di bawah berkaitan dengan kepercayaan kuno bahwa bintang-bintang di langit menentukan nasib dan hidup manusia. Paulus ingin meyakinkan bahwa tak satu pun benda langit maupun fenomena alam dapat menjauhkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam Ulangan 33 ayat 29, berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk, menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saya berdoa seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon senantiasa menikmati anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah setiap hari. Hidup dalam kebahagiaan dan kebebasan sejati, dan dengan iman yang teguh di tengah segala situasi tetap yakin akan kemenangan akhir, serta menjalani hidup lebih dari pemenang di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan, ada sebuah pepatah seperti ini. Pemenang melihat matahari di atas awan, sedangkan yang kalah melihat hujan di dalamnya. Dengan melihat awan yang sama, ada orang yang melihat terang dan ada pula yang hanya melihat kegelapan. Dalam perjalanan hidup ini tidak ada seorang pun yang luput dari masalah dan penderitaan. Namun kita yang telah diselamatkan adalah orang-orang yang memandang kepada Tuhan di tengah penderitaan itu.
Kita adalah orang-orang yang di dalam masalah memandang Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita adalah orang-orang yang memandang kepada Allah yang memberikan janji dan pasti menggenapinya. Tahun ini Tuhan memberikan kepada kita janjinya, Dia akan memberikan negeri itu kepada kita. Karena itu kita adalah orang-orang yang memandang kepada firman yang diberikan Tuhan di tengah masalah. Kita adalah orang-orang yang berpegang teguh pada perjanjian Tuhan di tengah penderitaan. Tanah perjanjian hanya dapat diduduki oleh mereka yang memandangnya dengan mata iman. Saya berdoa seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon yang telah menerima kasih Allah yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun, percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, memandang kepada Allah yang pasti menggenapi firman-Nya, dan seumur hidup menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Kiranya saudara menjadi pemenang yang dapat menduduki tanah perjanjian sesuai dengan perjanjian Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Hari ini pun Engkau kembali menyapa kami melalui firman-Mu yang tidak pernah berubah. Dan kami bersyukur karena Engkau menyadarkan kami akan kasih-Mu yang tak terpisah oleh apapun. Di tengah masalah dan penderitaan hidup, jangan biarkan kami kehilangan pegangan akan Engkau. Tolong kami untuk dapat membedakan kehendak-Mu yang baik yang sedang membentuk dan membutuhkan iman kami. Jika ada berhala dalam hati kami, hal-hal yang kami mengandalkan lebih daripada Tuhan, hari ini kami ingin melepaskannya dan hanya mengikuti Engkau saja. Tolong kami untuk percaya sepenuh hati bahwa hanya Yesus Kristuslah pembebasan sejati dalam hidup kami. Satu-satunya jalan pemulihan hubungan dengan Allah dan jalan kepada hidup yang kekal. Biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang memberitakan Injil dan Kristus kepada dunia. Berikan kami iman yang tidak tergoyahkan dalam segala situasi, supaya kami hidup dengan keyakinan penuh akan kemenangan akhir dan mengalami kehidupan sebagai orang-orang yang menang dengan limpah. Tolong kami untuk memegang teguh perjanjian-Mu, percaya kepada Tuhan yang pasti menggenapi firman-Nya, dan menjalani hidup sebagai pemenang yang dapat menduduki tanah perjanjian-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.